Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia, kelas Gizi A, Angkatan 2020 Universitas Binawan. Kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia ini. Kali ini saya akan bertanya kepada Ibu Yuli. Dari pertanyaan pertama yaitu, bagaimana peran orang tua, khususnya ibu, dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama-tama saya lakukan yaitu membina hubungan yang baik antara suami dan istri dengan cara selalu berkomunikasi tentang masalah-masalah yang kita hadapi, terutama masalah terhadap anak, karena kan di masa pandemi ini anak juga belajar di rumah, sementara kita juga memiliki pekerjaan di luar, sehingga kita harus pandai berkomunikasi dengan suami, bagaimana cara mendidik anak dengan baik agar tidak keharmonisan kita selalu terjaga. Dan yang kedua, untuk ekonomi, kami selalu berkomunikasi bagaimana menggunakan uang secara hemat agar kita tidak terlalu terdampak dengan COVID ini. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dipersilakan untuk penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Iis Isni. Saya mau bertanya, di Indonesia kasus COVID-19 ini masih terbilang tinggi dan tentunya sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, terutama pada masyarakat yang mempunyai usaha ataupun bisnis. Apakah usaha Ibu terjadi penurunan pendapatan yang signifikan? Secara umum ya, untuk ekonomi keluarga kami memang agak sedikit terdampak, terutama untuk suami saya, karena kemarin sempat di PHK, namun alhamdulillah tidak lama langsung mendapatkan pekerjaan, jadi tidak terlalu dalam ekonomi kami masih bisa mengatur dengan baik. Dipersilakan pertanyaan ketiga. Selain terjadi penurunan pendapatan yang signifikan, apakah apa akibat dari COVID ini bagi usaha Ibu? Saya ibu rumah tangga dan kebetulan memang tidak berusaha, tidak memiliki usaha, jadi masih sama aja sih, nggak beda jauh. Tidak terlalu berdampak signifikan karena masih ada penghasilan dari suami. Oke, dilanjut untuk penanya ketiga. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya akan bertanya kepada Ibu. Jika dengan melakukan vaksinasi COVID-19 bisa terhindar dari virus COVID, apa Ibu mau divaksinasi? Ya, saya mau divaksinasi. Saya ingin menjaga keluarga saya dari penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut, ya termasuk corona atau COVID-19. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya penanya keempat, dipersilahkan. Apa tanggapan Ibu mengenai lanjutnya? Masih.
Nama saya Nur Afia Romadona. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada langkah khusus Ibu dalam menjaga diri dan keluarga dari virus COVID-19 ini? Sama seperti hal lainnya, yaitu dengan 3M, menjaga jarak dan dari kerumunan, menjauhi kerumunan, itu sangat penting. Terus tidak keluar rumah dan selalu menggunakan masker kalau ingin keluar rumah dan selalu mencuci tangan yang seperti biasa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Tidak ada hal lain, paling cuma makan makanan yang sehat, terus menjaga imun tubuh aja biar supaya tetap fit. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dipersilahkan penanya kelima. Perkenalkan, nama saya Valentina. Saya ingin bertanya, Bu, dampak COVID-19 sendiri bagi lingkungan Ibu tuh kayak gimana? Dan Ibu kan seorang mahasiswa juga dan pelajar, dan ada PAUD juga kan, dan dampak Ibu tuh sendiri kayak gimana sih? Apakah orang tua tuh pada setuju jika anak-anaknya tuh selalu belajar di rumah, atau ada orang tua yang ingin belajar di sekolah? Dan kadang kan anak-anak tuh lebih suka belajar di sekolah kan dibandingkan di rumah, dan kadang mereka kayak bete gitu kan. Gimana sih tanggapan Ibu dengan mereka belajar di rumah? Kalau dilihat dari apa yang saya alami dan banyak curhatan dari orang tua, karena kan saya seorang guru PAUD juga, jadi banyak keluhan dari orang tua untuk anak-anak mereka, terutama anak-anak PAUD, karena mereka merasa belum siap menjadi seorang guru di rumah, karena materi-materi yang terkadang guru sampaikan itu tidak bisa mereka kuasai gitu. Terus dan kalau kalau untuk anak sekolah, kebetulan saya juga punya anak sekolah, memang sangat berdampak sekali ya dalam hal belajarnya, terutama untuk pemahaman materi buat anak, karena kan tidak semua orang tua juga beraktivitas di rumah, mereka harus keluar untuk misalnya melakukan kegiatan atau pekerjaan lainnya, jadi kurang bagus dalam hal belajar buat anak di rumah. Harus ada dukungan dari orang luar. Baik, Bu, terima kasih. Dilanjut penanya ke-6, dipersilahkan bertanya. Saya Zalfira Paramita. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu mengatur kondisi ekonomi atau keuangan keluarga dalam menghadapi situasi pandemi ini? Maaf, boleh diulangi lagi, soalnya kurang. Bagaimana cara Ibu mengatur kondisi ekonomi atau keuangan keluarga dalam menghadapi situasi pandemi ini? Ya, kalau saya sendiri berusaha untuk menghemat, mengurangi hal-hal yang mengurangi yang tidak penting, terus membeli atau mengkonsumsi hal-hal yang pokok saja gitu. Kalau untuk kayak misalnya menghemat uang jajan anak, terus untuk kegiatan-kegiatan di luar agak dikurangi, seperti belanja pakaian atau segala yang bukan kebutuhan utama, jadi hanya untuk kebutuhan pokok saja. Oke, saya lanjut ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya.
Apa yang bisa Ibu lakukan jika ada tetangga Ibu yang merupakan pasien positif COVID-19? Yang pertama saya lakukan, kebetulan kemarin di depan rumah saya ada yang positif COVID. Jadi yang terutama untuk keluarga saya, kami berusaha ya seperti tadi untuk selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan rutin, terus memakai masker kalau ingin keluar, dan menjauhi kerumunan. Dan untuk tetangga saya yang di depannya itu, kalau sebisa mungkin kita membantu mereka, terus juga mendukung, mensupport agar mereka tetap bisa bertahan meskipun sudah mengalami mendapatkan peristiwa seperti itu, maksudnya apa sih, saya lupa tuh jadinya. Maksudnya mengalami hal ya dapat memberikan semangat aja buat tetangga saya, terus selalu melaporkan ke satgas terdekat, misalnya kalau memang mereka dalam keadaan yang tidak memungkinkan gitu. Terima kasih infonya, Bu. Iya. Apa tanggapan Ibu mengenai lansia yang seharusnya wajib divaksinasi, tetapi lansia tersebut tidak mau divaksinasi? Ya, karena kan dari pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Anies bahwa tidak ada pemaksaan ya dalam hal vaksinasi, namun diberikan keleluasaan bagi lansia yang tidak mau vaksinasi, juga tidak dipaksakan gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya vaksinasi itu penting, cuma kalau memang orangnya tidak mau, mungkin merasa tubuhnya, mungkin orangnya yang lansia itu merasa tubuhnya tidak siap untuk divaksin, terus mungkin punya gejala-gejala penyakit yang tidak kita ketahui gitu, ya tidak harus dipaksakan gitu, karena kan kita tidak bisa mengetahui kondisi masing-masing orang. Jadi ya diberikan hak, karena kan untuk vaksinasi adalah hak manusia, maksudnya hak asasi buat setiap manusia, jadi tidak perlu dipaksakan. Tapi kalau memang ya paling kita kasih sosialisasi dan pengertian aja, biar supaya kalau memang bagus buat dia ya diarahkan gitu. Jadi diimbau lewat tenaga kesehatannya, misalnya didatangkan, diperiksa dulu, nanti baru kalau misalnya memang baik keadaannya, ya kita harus bisa mengarahkan, membimbing biar supaya ya para lansia itu mau divaksinasi. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Menurut Ibu sendiri tentang vaksin COVID-19 yang lagi marak dibicarakan, apakah menurut Ibu itu efektif untuk mencegah kita dari virus COVID-19 ini? Kalau efektif atau tidak, kita akan lihat kalau semua sudah terlaksana ya vaksinasi tersebut, karena kita tidak tahu, maksudnya pemerintah sudah pasti ingin memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Jadi untuk efektif atau tidaknya semua tergantung dari pelaksanaan vaksinasi tersebut gitu. Nanti akan dilihat hasilnya gitu di kemudian hari. Jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa apakah efektif atau tidak vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini.
selanjutnya Bu, kan COVID ini terus dampak kayak di depan rumah Ibu kan udah ada yang positif nih, terus warga sekitarnya tuh seperti apa sih? Apakah mereka menjaga jarak atau kayak ya udah kita bantu atau seperti apa tanggapan lingkungan sekitar Ibu? Alhamdulillah saya berada di lingkungan yang sangat mendukung, artinya kalaupun ada tetangga yang kena, ya tetap melakukan protokol kesehatan, namun tetap melakukan dukungan baik materi maupun moral gitu. Jadi tidak ada yang jauh, namun tetap berada di ya mengikuti kisaran dari dokter, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi tetap mendukung apa yang terkena akibat COVID tersebut. Baik, Bu. Pada masa pandemi ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat dengan mengadakan bantuan sosial. Apakah menurut Ibu itu membantu? Ya, kalau dilihat dari secara garis besar ya, dari lingkungan yang ada di rumah saya memang sangat membantu sekali, terutama bagi orang-orang yang terkena dampaknya gitu. Bagi saya itu cukup lumayan membantu masyarakat. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Masa pandemi ini kan sudah terjadi selama setahun ya Bu. Kalau nanti pandemi berakhir, apa yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama Ibu lakukan apa? Apa ya? Iya, pasti ingin kembali melakukan aktivitas yang dulu ditinggalkan ya, Mbak. Bisa keluar bersama keluarga, menghabiskan waktu di akhir pekan, lalu bisa berkumpul kembali sama saudara, tetangga maupun teman-teman kita gitu. Dan aktivitas lainnya, karena saya seorang guru PAUD, ya saya ingin kembali ketemu sama anak murid dan melakukan pembelajaran di sekolah. Bu, terus kan sekarang tuh pemerintah ngelarang untuk mudik nih Lebaran tahun ini, ya kan? Terus tanggapan Ibu gimana sih? Apakah Ibu tetap ingin mudik atau tanggapannya kayak ya udah deh di Jakarta aja, kita nggak usah mudik atau kayak gimana? Kalau saya kebetulan memang tidak punya kampung, Mbak. Saya tinggal di Jakarta, jadi tidak akan mudik, jadi nggak ada pengaruhnya. Cuman kalau untuk orang lain ya, kalau memang imbauan itu baik, sebaiknya dilaksanakan. Maksudnya tidak usah pergi mudik gitu, karena kalau memang berbahaya kan nanti buat dirinya sendiri jadi ikut berbahaya gitu maksudnya. Gitu. Ikutin aturan pemerintah aja yang terbaik. Bu, di TV itu kan banyak tuh berita tempat-tempat wisata tuh malah rame pas lagi mudik, pas lagi masa pandemi ini karena banyak yang ngadain promo. Menurut Ibu tuh kayak gimana? Kan karena tuh di sini kan kita lagi social distancing, tapi malah orang berbondong-bondong tuh buat ngelakuin itu. Menurut Ibu gimana? Mungkin apa yang masing-masing persepsi orang ya, Mbak. Jadi yang saya lihat mungkin karena mereka sudah lama terkungkung dalam rumah gitu, jadi mungkin butuh refreshing. Cuman kalau memang menurut saya memang masih dalam keadaan kayak gini, lebih baik tidak melakukan hal seperti itu, karena kan kita tidak tahu bahaya di luar sana gitu. Jadi lebih baik di rumah saja. Dipersilakan untuk yang mau bertanya lagi. Ibu maaf, tadi kan Ibu bilang kalau Ibu adalah guru PAUD.
Nah, karena sekarang lagi pembelajaran itu online, ada nggak sih orang tua siswanya yang cerita ke ibu kesulitan-kesulitan selama belajar online ini? Iya, pasti ada, dan kami sebagai guru PAUD juga selalu berusaha untuk memudahkan orang tua agar tidak terlalu kesulitan dalam menghadapi anaknya dalam belajar. Jadi misal kayak saya punya program untuk Gmeet atau home visit gitu. Jadi itu untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Banyak banget pertanyaannya yang lihat tadi masuk itu. Nah, ini nambah. Ini bukan kata ibu orang tua tuh banyak mengalami kesulitan kan. Kesulitan yang dialami itu kayak seperti apa aja sih yang sering orang tua keluhkan ke ibu? Jadi kesulitannya misalnya anaknya gitu nggak mau, misalnya materinya hari ini dia waktu yang dia inginkan itu nggak, gimana ya, kadang nih nggak sesuai sama moodnya dia gitu, dia jadi pengen belajarnya nanti gitu pas malam hari atau jadi orang tua juga waktu belajarnya agak ini membingungkan gitu buat terus anaknya juga mood-moodan gitu kalau mau belajar, jadi suka nggak mau ngerjain kalau nggak sama teman-temannya. Terus ada yang pengennya tuh belajarnya bareng sama teman-temannya. Jadi kalau misal jadi sendiri dia nggak mau ngerjain gitu. Dan satu lagi mungkin tergantung kesabaran orang tua ya. Jadi ada orang tua yang sabar mendidik anaknya, ada yang nggak sabar. Jadi itu kesulitannya di situ. Masih ada lagi nggak, Mbak? Udah Bu, pertanyaannya kayaknya cukup sekian. Kalau misalkan ada yang pertanyaan yang kita cukup membingungkan untuk Ibu, saya minta maaf ya Bu. Dan sebelumnya, boleh nggak Ibu perkenalan diri? Kan kita belum perkenalan nih, awal kan. Oh iya. Nggak tahu nih ibunya siapa gitu kan, pekerjaan Ibu tuh apa gitu. Kita lupa, coba Ibu, boleh nggak Ibu perkenalkan diri? Oke, baik, Dipersilakan untuk Bu Yuli memperkenalkan diri. Ya, saya Yuliani, saya ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak. Saya tinggal di wilayah Cilangkap. Saya juga saat ini menjadi guru PAUD dan seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, jurusan TG PAUD UNJ. Itu aja ya, Mbak. Iya Bu, segitu aja juga cukup Bu. Kurang lebihnya, dan terima kasih Ibu udah menyisihkan waktunya untuk kita wawancarai gitu kan Bu. Kurang lebihnya maaf ya Bu, dan terima kasih sudah diwawancarai sama kita. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sekian wawancara dari kelompok 12 Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.